Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita bahas adalah peristiwa di mana ada salah satu video yang viral di Indonesia. Ini ada seorang perempuan ya, tetangga dari korbannya namanya Bu Wati, yang ibu ini tuh ngeliat ada seorang anak usianya sekitar 8 tahun, inisialnya adalah BA. Dia itu dikunci, dikurung di dalam rumahnya, kemudian dengan luka-luka yang begitu sangat menyedihkan, misalnya di lutut terlihat jelas, bahkan mulutnya pun itu karena dia dipaksa minum air panas, dan masih banyaklah detail-detail yang sangat mengerikan sekali. Anak ini tuh kasihan, dia minta makan, kelaparan, tetapi orang tuanya malah pergi begitu aja. Apa yang terjadi sebenarnya? Hari ini sudah ada keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Samarinda dan juga dari Kapolres Samarinda mengatakan bahwa ada 2 orang yang sudah menjadi tersangka. Ini adalah ibunda dari anak ini sendiri, inisialnya adalah AK, usianya masih 23 tahun, dan ayah sambungnya inisial JB 38 tahun. Dari usia aja kita bisa melihat bahwa ya, I'm so sorry teman-teman, 23 tahun kan masih sangat muda sekali ya untuk seorang perempuan memiliki buah hati. Ya, kalian sudah tahu bahwa pada saat dijelaskan di sini, ternyata pada saat mereka melakukan aksinya seperti itu sampai ngebuat anaknya itu luka-luka yang begitu banyak banget, yang dikatakan ini adalah sejak awal tahun 2024. Kadang si ibunya tuh melakukan hal seperti itu kepada anaknya sendirian, kadang bareng-bareng sama suaminya sendiri. Salah satu hal yang sangat menyedihkan dan tidak adil adalah menurut aku pada saat orang tua memutuskan punya anak tetapi tidak bisa memberikan rasa kasih sayang. Bagi aku itu adalah sebuah perbuatan yang sangat tidak adil, dan harusnya ada hukuman juga, karena memang ini secara pidana pun ada aturannya. Kalau zaman dulu mungkin orang tua yang melakukan hal seperti ini kayaknya masih bisa dianggap oke-oke aja oleh orang-orang di sekitarnya. Namanya mendidik gitu dalam tanda kutip. Tapi kalau zaman sekarang, aku bahagia sekali karena ada tetangga-tetangga yang sudah mulai kooperatif seperti Ibu Wati ini. Mudah-mudahan masih banyak lagi Ibu Wati di luar sana yang mau speak up, mau langsung turun tangan ngebantu, ngelaporin ke polisi pada saat melihat peristiwa seperti ini. Karena masih banyak di Indonesia anak-anak yang mengalami hal seperti ini, dan para tetangga itu cuek-cuek aja karena mereka menilai ya ini kan namanya mendidik anak ya, seperti itu. Menurut aku ini bukanlah sebuah pendidikan kepada anak, tapi adalah sebuah bentuk ketidakpecusan ya, dari ketidakmampuan orang tua mengontrol emosi. Ada masalah yang mereka alami dilampiaskan ke orang lain. Kronologinya kalau aku lihat di sini dari kejadian lokasinya di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, yang dikatakan bahwa penemuan ini dari tetangganya itu adalah di hari Jumat 26 April 2024. Kronologinya pada saat itu sang saksi ini, tetangganya, ngelihat bahwa ini kok anak minta-minta makan, teriak dengan suara dia yang lemes ya. Kemudian pada saat dia teriak ditanya, "Kamu kenapa mulutnya seperti itu, Nak?" "Oh, saya disuruh sama bapak katanya untuk minum air panas, makanya bibirnya itu kan melepuh, terus juga ada luka-luka di kakinya." "Kenapa kok lukanya seperti itu?" Dia bilang, "Oh, kemarin jatuh." Padahal itu nggak jatuh. Setelah digali lebih dalam, ternyata itu dipukul sama bapaknya, sama emaknya. Nah, kemudian saat ditemukan dalam keadaan kelaparan dan minta makan, dan untungnya dari Ibu Wati ini, dia langsung merekam. Dan pada saat direkam kemudian viral. Pada saat viral, kepolisian langsung turun tangan. Menyedihkan sebenarnya, aku ngelihat keviralan di Indonesia. Sedihnya adalah kenapa ada banyak kasus yang seperti ini. Sebagian teman-teman bilang bahwa saya udah melaporkan aja kejadian seperti ini misalnya, tapi nggak ada kelanjutan dari pihak kepolisian. Tetapi kalau sudah viral baru ada kelanjutan atau diterima laporannya. Ya, ini adalah memang satu fakta yang nggak bisa kita pungkiri ya, dengan berbagai macam keterbatasan dari pihak kepolisian. Padahal kalau di luar negeri kita nelpon ada laporan seperti ini kan langsung cepet ya. Mungkin kalau di Indonesia itu laporan cepat ke polisi kalau cuma di film-film doang atau di viral-viral doang. Itu adalah sebagian masyarakat yang berpikir tentang ya institusi kebanggaan kita. Mudah-mudahan terus memperbaiki diri. Menurut keterangan dari Kapolres Samarinda, Kombes Ari Fadli mengatakan bahwa
Alasan kenapa orang tuanya tega melakukan hal seperti itu pada saat dilakukan penangkapan, alasan yang mengurung karena putranya itu nakal banget katanya. Masa sih senakal apa? Ya namanya juga anak-anak, aku nggak ngerti nakalnya senakal apa gitu. Apakah ya usia 8 tahun loh senakal-nakalnya? Aku tahu sih memang anak-anak zaman sekarang kan juga dengan berbagai macam latar belakang orang tua, tidak semua orang itu makanya layak ya untuk memiliki anak gitu. Ini juga pesan nih buat orang-orang Indonesia. Kalau kalian ngelihat ada pasangan yang memutuskan untuk tidak punya anak, ya kalian jangan judge gitu, dibilangin hal-hal negatif. Karena mereka tahu kapasitas diri sendiri. Ini bukan tentang materi ya, karena menurut aku pribadi, seseorang memutuskan punya anak atau enggak, materi itu adalah nomor kesekian lah. Penting, tapi bukan nomor urut satu. Nomor urut pertamanya adalah pada saat seseorang itu mau memutuskan untuk memiliki buah hati adalah dia bisa memberikan kasih sayang dan kemampuan yang terbaiknya. Kalau materi itu adalah relatif. Nah ini sepertinya tipikal orang tua yang gak bisa memberikan kasih sayang. Dia masih belum selesai sama dirinya sendiri. Gak heran karena ibunya kan usianya masih 23 tahun dan bapak sambungnya 38 tahun. Tipikal lah ya. Kalau perempuan, aku menduga bahwa perempuan ini mungkin dia tidak berdikari secara ekonomi, dan kalau suaminya marahin anaknya, bukannya malah ditenangin, tapi malah ditambahin karena dia nggak mau mengecewakan suaminya. Ini adalah salah satu contoh ibu yang menurut aku tidak layak untuk punya anak, karena ada keterangan di sini dikatakan Kombes Arif Fadli, ibunya pun juga melakukan hal seperti itu, kadang gantian, kadang bersama-sama dengan suaminya. Dia hanya mikirin kemauan diri sendiri. Ya, menurut aku sih, mau pendidikan kamu SD, SMP, SMA, atau bahkan nggak sekolah, ini bukan tentang latar belakang pendidikan, tetapi tentang latar belakang karakter. Kalau kamu punya hati yang baik, masa sih kamu tega melihat orang seperti itu? Jadi, ya harusnya dari pemerintah bisa langsung mengamankan buah hati ini dan kemudian bisa diadopsi atau dimana kan gitu. Kayaknya memang mereka nggak layak sih jadi orang tua ya, agar tidak terjadi hal yang lebih parah. Terus juga pada saat video yang viral ini kan dia lagi kelaparan gitu, ditanya memang kamu itu nggak dikasih makan berapa lama, katanya dia udah nggak makan itu udah sekitar beberapa hari, tetapi dari keterangan orang tuanya bilang nggak bener, saya tuh tiap hari selalu memberikan makan kok, salah kadarnya. Tetapi kan anak usia seperti itu 8 tahun ya makannya juga pasti bakal banyak, dan pada saat ditemukan pun ditangkap di sana ya, diamankan. Memang di rumah tersebut kan si korban inisial BA yang 8 tahun ini kan diamankan, dan rumahnya itu kan dikunci, orang tuanya nggak ada di sana, memang nggak ada makanan sama sekali. Jadi yang dikatakan orang tuanya ini bahwa tiap hari memberikan makan, kayaknya nggak mungkin. Aku lihat badannya kurus banget, luka-luka sebegitu banyak, kok bisa tega ya ibunya gitu loh. Jadi mudah-mudahan ya si BA nih usia 8 tahun pada saat nanti dia dewasa, dia melihat beritanya di sosial media ataupun juga jejak digital, mudah-mudahan BA ini diberikan kebesaran hati seluas samudra untuk mampu memaafkan ibundanya dan juga ayah sambungnya. Sebenarnya masih bisa sih, karena usianya masih kecil banget ya untuk si ibundanya dan juga ayah sambungnya. Kalau mereka mau kayak memperbaiki semuanya, ya mudah-mudahan nanti setelah dihukum, karena hukumannya juga nggak main-main, itu sekitar 15 tahun penjara, kayaknya sudah nggak ada waktu lagi ya. Karena nanti kalau sudah 8 tahun, usianya sudah mungkin 17, sudah dewasa, dia sudah ngerti apa yang namanya sakit hati. Ya, mudah-mudahan sih diberikan keluasan samudra untuk buah hati ini agar mampu memaafkan mereka, ya bukan buat mereka, tapi agar hidupnya juga akan jauh lebih tenang. Dan pada saat dicari tahu kenapa luka di tangan dan juga betisnya, katanya dipukul semuanya sama bapak dan ibunya, dan undang-undang yang akan dikenakan untuk kedua orang tua ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kalau luka fisik mungkin akan sembuh ya dalam waktu sebulan 2 bulan, tetapi bagaimana dengan luka batinnya? Dia sendirian selama dari awal tahun 2024, bahkan si BA ini yang usianya 8 tahun harusnya kan sudah sekolah ya, SD kelas 1 atau kelas 2, mungkin sekitar itu. Tetapi dia tidak disekolahkan. Ini kan secara pendidikan tidak dipenuhi kewajibannya, secara kasih sayang apalagi makan dan sebagainya juga salah kadarnya. Luka fisik bisa sembuh sebulan 2 bulan, tapi luka batinnya
Mudah-mudahan dari aparat terkait, pemerintah atau siapapun yang ada di Samarinda juga tidak fokus hanya kepada luka fisiknya, tetapi juga dengan luka batin. Karena kalau aku lihat ya teman-teman, mereka yang pernah mengalami hal seperti ini, ada kecenderungan di masa mereka akan dewasa nanti, itu akan melakukan tindakan-tindakan yang potensinya sangat kuat untuk melanggar pidana. Makanya kan kalau orang zaman dulu bilang bahwa lihat nih, ada orang ini sama orang tuanya habis dihajar-hajarin, sekarang sukses gitu. Ya, itu mungkin 1 dari 1.000 orang, yang lainnya mungkin sekarang sudah dipenjara begitu. Karena memang secara biologis, secara psikologi ya maksudku ya, itu memang ada hubungan. Kalau kalian lihat ya, di kasus-kasus besar di Indonesia, pada saat terjadi sebuah tindak pidana yang luar biasa, kayak dulu kasusnya Sambo, itu kan yang dilakukan pengecekan, itu adalah background check dari keluarganya. Brigadir Joshua Baradae itu dicek bagaimana latar belakang tumbuh kembangnya, karena memang ada potensi orang-orang yang masa kecilnya mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, mereka akan punya potensi sangat kuat melakukan hal yang luar biasa yang berhubungan dengan pidana. Saat ini bocah usia 8 tahun ini itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ausyah-Rani atau Awe Syahrani. Gimana cara menyebutnya? Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau kalian memang tidak sanggup memiliki buah hati, please jangan dipaksakan hanya karena tuntutan sosial. Atau kalau kalian sudah kelabasan gitu ya, mungkin hamil di luar nikah gitu kan ya, kan nggak bisa dikontrol lagi tuh. Ya mendingan kalian itu serahkan ke panti asuhan atau serahkan ke orang saudara. Aku yakin itu akan jauh lebih baik daripada kalian memelihara tapi kalian melakukan hal-hal yang seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.